wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru, sekarang pertemuan untuk persiapan observasi kinerja guru. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tetap semangat untuk mempersiapkan observasi kinerja guru. Nah, ini untuk yang pertama mengenai indikator pilihan kinerja kepala sekolah, yaitu mengambil siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran sesuai dengan persentase pada rapor pendidikan yang memang ini persentasenya paling rendah. Nah, kemudian ini untuk indikator pilihan kinerja guru terdapat keteraturan suasana kelas, kemudian penerapan disiplin positif, umpan balik yang konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, dan instruksi pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan memilih indikator pilihan kinerja guru sesuai dengan keadaan atau situasi pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini terkait dengan fokus perilaku yang akan nantinya diobservasi ketika Bapak dan Ibu melakukan praktik kinerja. Yang pertama ini mengenai keteraturan suasana kelas, yaitu diharapkan nanti Bapak dan Ibu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa dan membuat serta meningkatkan kesepakatan kelas. Kemudian ini fokus perilaku terkait dengan indikator penerapan disiplin positif. Yang pertama, melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Kemudian, untuk fokus perilaku pada aktivitas interaktif, yang pertama, memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi berpikir kritis. Dan yang ketiga, memfasilitasi terjadinya diskusi yang interaktif, kritis, dan inklusif. Kemudian, pada fokus perilaku untuk indikator instruksi pembelajaran, yang pertama, memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik, memberikan contoh kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik, dan menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Kemudian untuk instruksi yang adaptif, yaitu dengan melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik, melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik, dan merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Nah, demikian untuk fokus perilaku pada setiap indikator yang nantinya akan Bapak dan Ibu laksanakan pada pembelajaran di kelasnya masing-masing. Indikator pilihan kinerja guru yang mana disesuaikan dengan kondisi peserta didik di dalam kelas, kemudian juga terkait dengan kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran. Silakan ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Baik, Bu Teta, silakan untuk maju ke depan. Terima kasih kepada kepala memberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai pilihan kinerja guru yang akan saya laksanakan pada saat observasi nanti. Adapun indikator pilihan yang akan saya terapkan pada saat pembelajaran nanti adalah penerapan disiplin positif, khususnya di kelas 1, yang mana tadi faktor perilaku yang saya capai adalah mengenai guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Pada awal semester pertama, siswa
sudah melaksanakan atau sudah membuat kesepakatan kelas secara bersama. Namun kesepakatan kelas itu karena memang anak kelas itu masih belum terlalu paham dengan apa yang disepakati dan apa yang harus dilaksanakan, kemudian konsekuensinya seperti apa, maka untuk pembelajaran kali ini saya akan menerapkan kembali kesepakatan kelas tersebut pada pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Untuk siswa kelas 1 karena masih bersifat ingin disayang seperti itu, untuk penguatan terhadap anak terkait dengan perilaku pelaksanaan atau mengikuti peraturan kesepakatan kelas itu harus selalu diberikan penguatan yang positif kepada siswa agar mereka merasa dihargai, kemudian merasa bahwa saya mendapatkan apa yang sudah saya lakukan ternyata diapresiasi oleh guru. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Karena tidak sedikit anak kelas 1 yang masih istilahnya sana kemari dalam pembelajaran, sehingga saya nanti akan melaksanakan pengingatan secara terus-menerus konsekuen sehingga anak-anak mau melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat pada saat awal pembelajaran, sehingga kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama dilakukan secara baik oleh siswa, kemudian mereka sudah terbiasa dengan kesepakatan kelas yang dibuat untuk kelas-kelas yang akan diikuti di kemudian hari. Mungkin itu yang akan saya pilih mengenai pilihan kinerja guru, karena untuk kelas hari ini awal mula ketika disiplin positif itu sudah diterapkan, mudah-mudahan ia akan terbiasa dan berkelanjutan untuk dididik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang melakukan pelanggaran gitu ya, guru akan senantiasa mengingatkan dan juga melakukan restitusi ya, supaya nanti peserta didik akan kembali ke keyakinan kelas. Dan yang memang yang pertama, sadar dulu itu, sadar pelanggaran yang telah dilakukannya, dan pada akhirnya akan kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat pada awal pembelajaran. Baik, ada umpan balik yang akan disampaikan oleh yang lainnya, dipersilakan. Untuk yang disampaikan Ibu Rija cukup meyakinkan untuk indikator pilihan kinerja gurunya yang mau diambil, dan untuk rencananya saya mengapresiasi sekali, dan untuk langkah-langkahnya sudah sangat bagus. Dan sebagai tambahan mungkin dari saya, untuk kelas 1 kan masih anak-anak itu suka bermain, jadi di dalam penekanan kesepakatan dan hukuman atau apa itu restitusi mungkin bisa diterapkan dengan untuk lebih menyenangkan dulu gitu, supaya anak-anak tidak ada tekanan ketika di anak-anak itu dihukum ada atau timbal baliknya dari pelanggaran kesepakatan, atau juga mungkin bisa anak-anak dikasih reward sebagai penghargaan atau bentuk kecilnya, supaya anak-anak yang lain juga mungkin bisa aku juga mau, sehingga anak-anak mungkin bisa mengikuti atau menjalankan kesepakatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak yang sudah menerapkan disiplin positif. Kemudian juga yang kedua, ketika melakukan pelanggaran, restitusinya mungkin dilaksanakan dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi supaya anak tidak kaku ketika melakukan percakapan restitusi. Nah, ini rencana pembelajaran ini kita sesuaikan dengan indikator yang sudah kita pilih ya. Baik, siapa yang akan menyampaikan untuk rencana
rencana pembelajaran yang akan diterapkan disesuaikan dengan indikator yang Bapak atau Ibu pilih. Boleh, silahkan Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pembelajaran yang akan saya terapkan kali ini adalah untuk kelas 4, yaitu dengan metode diskusi kelompok, yang mana peserta didik terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya akan membahas tentang norma yang ada di lingkungan sekitar sekolah, dan pembagian kelompoknya diantaranya sebagian kelompok ada yang sudah mengetahui norma yang ada di lingkungan sekitar, dan sebagian kecil kelompok ada yang belum mengetahui dan belum memahami norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan dari diskusi kelompok ini adalah anak dapat memahami norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. Seperti contoh, anak-anak dapat melakukan salam di mana saja, tidak hanya di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah saja, dan juga anak dapat dan senang menolong di mana saja di lingkungan masyarakat. Nah, dalam pembagian kelompok, langkah-langkahnya yang akan saya terapkan diantaranya adalah anak mengamati dulu, dari mengamati gambar beraneka ragam suku dan agama yang sedang bermain. Di sini sudah saya susun langkah-langkah pembelajarannya, dan guru memotivasi anak didik agar semuanya dapat berpartisipasi aktif agar terbangun pembelajaran atau sikap pembelajaran mandiri dari anak. Guru memotivasi dengan bertanya kepada anak, dimulai dari pertanyaan yang dapat menstimulasi terjadinya diskusi antar dua kelompok tersebut. Anak sambil mengamati gambar yang telah saya sediakan. Nah, lalu guru memberikan penguatan bahwa akhlak yang baik itu seperti apa, dan juga anak dapat memberikan contoh aktivitas dari perbuatan-perbuatan yang baik atau norma-norma yang baik yang dapat dilakukan anak-anak pada lingkungan sekitarnya. Contoh, anak didik dapat mendiskusikan materi yang akan diterapkan dengan berdiskusi dengan kelompok kecilnya, dengan anak menentukan dari ketua kelompoknya dan juga anggota kelompoknya masing-masing. Mereka semua diharapkan dapat berperan aktif untuk melakukan diskusi dan menyelesaikan masalah yang masalah melalui pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan setelah itu mungkin kelompok yang lain bisa menanggapi jawaban atau pertanyaan dari kelompok yang lain. Mungkin seperti itu Bu diskusi kelompok yang akan saya rencanakan dalam pembelajaran observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang akan dilaksanakan ya, Bu Lela ini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang tentunya rencana tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas interaktif dari peserta didik ya Bu. Yang pertama tadi dengan menggunakan metodenya diskusi kelompok, kemudian ada gambaran tentang aktivitas norma yang ada di sekitarnya yang ditampilkan oleh guru. Kemudian juga guru memberikan pertanyaan pemantik ya, supaya ada keterlibatan dari peserta didik. Dan yang terakhir
di peserta didik diharapkan dapat berdiskusi, kemudian saling memberikan umpan balik. Begitu ya, Bu Lela. Kemudian siapa yang akan memberikan masukan atau umpan balik terkait gambaran rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Lela? Silakan Ibu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memberikan tanggapan kepada langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diterapkan oleh Ibu Lela dalam mata pelajaran agama di kelas 4 dengan tema yaitu tentang norma-norma yang harus dilakukan siswa di lingkungan sekitar sekolah maupun di tempat tinggal, atau norma-norma yang harus dilaksanakan oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, menurut saya apa yang telah Bu Lela paparkan tadi sudah runtuhnya, mulai dari menampilkan dulu gambar serta memberikan pemahaman kepada peserta didik, serta peserta didik menemukan sendiri apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Tentunya di situ akan memberikan pemahaman kepada siswa agar mampu mengetahui mana norma positif, mana norma negatif, dan diharapkan siswa akan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Semoga dengan pembelajaran tentang norma ini siswa akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nini yang sudah memberikan umpan baliknya kepada Ibu Lela. Jadi dalam hal ini kita harus lebih memberikan penguatan lagi ya kepada anak-anak terkait perilaku yang positif, kemudian juga perilaku yang negatif. Terkait pembelajaran yang Ibu Lela sampaikan, untuk langkah-langkahnya mungkin sudah bagus dan sudah terencana. Mungkin ini untuk pertanyaan kita bersama, ini adalah dari diri saya sendiri juga. Ketika pembelajaran kelompok yang sangat dituliskan itu ketika anak-anak mulai presentasi. Nah, kadang anak-anak itu ada yang sulit berbicara, kadang suaranya nggak ada, terus malu, terus ketika disuruh disuruh menanggapi kelompok lain nggak ada. Soal kita ketika belajar kelompok itu anak-anak itu mulai berani mengungkapkan pendapatnya gitu, nggak malu dan sehingga pembelajaran kelompoknya menjadi lebih kondusif ya, jadi nggak didindingin amat gitu, jadi lebih mungkin itu yang saya sampaikan. Yang apabila Ibu Lela dapat menjawabnya dipersilakan, ataupun Bapak Ibu guru yang lain yang akan menyampaikan pengalamannya ketika diskusi kelompok bagaimana. Karena semua anak tidak sama ya. Tidak semua anak dapat berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Nah, kiat-kiat kita atau strategi untuk supaya dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok akan terlaksana dengan lebih interaktif. Nah, bagaimana kiat-kiatnya atau strateginya supaya dapat menstimulasi anak-anak yang pasif sehingga dapat menyampaikan pendapatnya di dalam diskusi kelompok. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun menyampaikan pengalamannya ketika melakukan diskusi kelompok di dalam kelas? Baik, dipersilakan Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak tentang diskusi kelompok, menurut pengalaman saya dulu waktu lagi menjadi wali kelas, di dalam diskusi kelompok itu di
supaya contohnya gini, di dalam satu kelompok itu ada 4 peserta, dituntut setiap kelompok itu membuat 4 pertanyaan kepada yang presentasi. Yang 4 pertanyaan itu ditanyakan oleh masing-masing, padahal pertanyaannya itu hasil diskusi. Nah mungkin kalau tidak dituntut untuk bertanya, si anak itu tidak akan berani. Pasti ada yang menjadi pertolongannya di dalam kelompok itu yang berani bertanya terus. Nah mungkin kalau disamaratakan, wajib membuat 4 pertanyaan dengan masing-masing bertanya, 1 orang 1 pertanyaan. Dituntut seperti itu. Kalau tidak dituntut seperti itu, yang berani bertanya, yang tidak berani diam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Iba. Jadi salah satu kiatnya memang mewajibkan peserta didik di antara kelompoknya itu untuk membuat pertanyaan dan juga menyampaikannya. Jadi pada tahap awal siswa dapat berani untuk menyampaikan pertanyaannya dulu, dapat berani mengeluarkan suaranya dulu. Mudah-mudahan kedepannya dapat lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok. Nah, pertanyaan saya yang untuk menyampaikan pertanyaan memang sudah ya. Nah, ketika di dalam diskusi kelompok hanya ada anak yang itu saja untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana kiatnya supaya anak-anak yang lain juga dapat menyampaikan jawabannya? Nah, bagaimana di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Terkait menjawab pertanyaan, kan sebelumnya mungkin ada diskusi dulu ya sebelum menjawab pertanyaan dilemparkan. Kemudian tim kelompok yang presentasi di depan otomatis mereka berebut berdiskusi mengenai jawaban atas pertanyaan dari teman-teman. Sekalipun misalkan kan dalam satu kelompok itu diharuskan heterogen ya, misalkan istilahnya yang bisa, yang kurang bisa gitu. Jadi semua saling membantu dalam kerja kelompok tersebut. Satu pertanyaan itu bisa dijawab berdiskusi bareng-bareng. Nah, temannya yang misalkan jadi kebagian semua bagian jawabannya bareng-bareng, tapi giliran yang menjawab mungkin bisa dilemparkan ke temannya yang belum pernah menjawab. Satu pertanyaan dijawab bersama-sama, kemudian saling bergantian menjawab bersama, meskipun jawabannya adalah milik bersama gitu. Terima kasih ya Mbak untuk yang menyampaikan jawaban, meskipun bukan dari hasil jawaban pribadi ya, tapi itu merupakan jawaban bersama yang telah didiskusikan di kelompoknya. Diskusi kelompok kan barusan disampaikan ada beberapa pendapat ya. Yang menjadi acuannya itu kan setiap anak memang memiliki karakteristik yang berbeda, kemudian memiliki daya ingat yang berbeda juga ya. Jadi ada kemungkinan untuk anak yang bawaannya memang mempunyai sifat pemalu, kemudian memiliki daya ingat yang kurang, itu mungkin kita harus berikan dia keleluasaan untuk menuliskan terlebih dahulu apa yang harus dia bicarakan, apa yang harus dia katakan ketika akan memberikan jawaban untuk diskusi kelompoknya. Jadi kita tulis dulu, mungkin anak tersebut kita suruh tulis dulu, baru dia mungkin ada kemauan atau keinginan supaya bahasa sebenarnya tidak gemper ya, tidak nervous untuk memberikan pendapat ketika diskusi kelompok. Itu saja mungkin untuk karakteristik anak yang memiliki kemampuan daya ingat ataupun sifat yang pemalu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawaban Bu Ida. Ini tentang menuliskan dulu jawaban yang akan disampaikan. Tentunya ini melengkapi tadi yang disampaikan oleh Bu Teja ya, di mana untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut didiskusikan terlebih dahulu di dalam kelompoknya. Nah, nanti siapa yang akan berperan untuk menyampaikan pendapatnya di dalam kelas. Nah, baik Bapak Ibu, terkait diskusi tentang gambaran untuk kedepannya nanti
mengerti tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Dan kita sampai pada kesimpulan akhirnya ya, di mana untuk yang pertama Bapak Ibu sudah ada rencana untuk memilih indikator pilihan kinerjanya masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan juga karakteristik peserta didik ketika pembelajaran. Kemudian yang kedua, tentunya nanti pembelajaran di dalam kelas akan disesuaikan dengan fokus perilaku sesuai dengan indikator yang Bapak dan Ibu pilih. Kemudian yang ketiga, terkait gambaran rencana pembelajaran tadi sudah ada yang disampaikan oleh Ibu Lela, yaitu dengan menggunakan diskusi kelompok supaya aktivitas pembelajaran di dalam kelas lebih interaktif dan juga dapat meningkatkan berpikir kritis anak sehingga peserta didik dapat dilibatkan aktif dalam pembelajaran. Nah, barangkali itu kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melakukan refleksi tindak lanjut ya. Baik, untuk refleksi tindak lanjut ini nanti Bapak dan Ibu menyampaikan terkait refleksi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Ini mengenai tantangan yang paling sulitnya ketika dihadapi dalam melakukan perubahan. Kemudian Bapak dan Ibu sudah mempunyai rencana tindak lanjut, yaitu pilihan belajar yang disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga ada pilihan belajar yang Ibu pilih di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak dan Ibu diharapkan dapat menyampaikan inspirasi baru yang didapatkan dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, perubahan praktik guru di dalam kelas. Ini mengenai perubahan praktik dari Bapak dan Ibu guru ketika pembelajaran di dalam kelas. Kemudian terkait peningkatan kinerja. Nah, di sini Bapak dan Ibu telah menuliskan rencana dalam mengatasi tantangan agar bisa melakukan perubahan tersebut terjadi. Jadi, usaha atau pengembangan apa yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang diperoleh ketika pembelajaran yang Bapak dan Ibu laksanakan. Baik, demikian itu saja paparan dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi mulai dari penyampaian refleksi dari masing-masing Bapak dan Ibu guru. Dari Bapak dan Ibu guru, silakan terkait tantangan-tantangan yang dihadapi Bapak dan Ibu guru ketika melakukan perubahan. Silakan Pak Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pembelajaran di kelas, tantangan yang paling sulit yang saya hadapi, khususnya di kelas tinggi, mungkin anak-anak yang paling utama ketika belajar kelompok, ada yang aktif dan ada yang enggak. Itu yang paling utama. Terus ada yang anak yang asik sendiri, dia nggak ikut kerja kelompok, jadi yang kerjanya itu aja, yang lainnya santai-santai di rumah. Terus kemudian tentang peraturan kelas atau suasana kelas, sulitnya membangun suasana yang menyenangkan, karena mungkin saya cukup kebingungan ketika memilih sesuatu kegiatan di dalam pembelajaran atau ekstriknya untuk disesuaikan di anak-anak kelas tinggi yang cocok gitu. Kalau yang ekstrik yang seperti di kelas rendah, anak-anak di kelas tinggi itu apa sih gitu. Jadi anak-anak untuk mengikutinya sulit. Nah, apa yang menjadi kebingungan saya kan ekstrik itu perlu gitu, supaya anak-anak lebih senang ketika mengikuti pembelajaran. Tapi untuk diterapkan di kelas, khususnya kelas saya, kelas tinggi, anak-anak merasa malu untuk melakukannya. Jadi SPG juga tidak mempengaruhi. Nah, itu tentang yang paling sulitnya, sehingga untuk tujuan pembelajarannya ke materinya juga anak-anak bosan terus jenuh. Nah, untuk itu dari rekan-rekan mungkin ada masukan untuk saya ke depannya saya harus seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Hendar yang sudah menyampaikan refleksinya terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan.
dilaksanakan, tetap masih ada siswa yang aktif dan juga masih ada siswa yang pasif ya. Kemudian untuk menciptakan suasana yang menyenangkan ini seperti biasa yang selalu dilaksanakan ice breaking, tapi ternyata siswa-siswi ini tidak semuanya ya antusias untuk melaksanakan ice breaking karena ada faktor malu, mungkin karena belum terbiasa juga ya di dalam kelas. Nah, itu refleksi yang disampaikan oleh Pak Hendar ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, terkait dengan tindak lanjut yang sudah Pak Hendar laksanakan, ada pilihan belajar apa yang sudah Pak Hendar lakukan untuk menjawab tantangan tersebut? Untuk menjawab tantangan tersebut, mungkin beberapa pilihan setelah melakukan kegiatan pembelajaran, saya juga merefleksi diri tentang pembelajaran yang saya sudah laksanakan. Mungkin sudah berdiskusi juga dengan teman sejawat apa yang perlu saya lakukan ketika hal itu terjadi. Mungkin yang pertama, ketika di dalam pembelajaran kelompok ada anak yang pasti ada yang tidak, itu juga dari saran dari rekan saya juga. Mungkin yang pertama, memberi tugas masing-masing kepada anggota kelompoknya untuk menjawab beberapa soal. Jadi si soal mungkin tugasnya dibagi-bagi, anak yang ini ngerjain yang ini, anak ini yang ngerjain yang ini. Nah, untuk nantinya mungkin presentasinya juga punya tanggung jawab masing-masing. Nah, untuk SBDG-nya mungkin saya juga harus mencari SBDG yang sesuai untuk kelas tingginya gitu, atau bisa juga setiap pembelajaran setiap harinya dibiasakan dulu ice breaking tersebut supaya anak-anak juga tidak merasa malu ataupun ya apa sih ini teh gitu, gak ngerasa risih gitu. Dan untuk membangun suasana kelas selain ice breaking, mungkin saya juga bisa memberikan rewardnya berupa apa itu makanan mungkin atau hadiah supaya anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajarannya. Mungkin hanya itu rencana atau jawaban dari keresahan saya. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala dalam pembelajaran tadi di mana masih ada siswa yang aktif, kemudian masih ada siswa yang pasif, kemudian terkait pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan sehingga timbul suasana yang kondusif di dalam kelas ya. Tadi sudah disampaikan bahwa upaya yang dipelajari oleh Pak Hendarnya yaitu saling berbagi praktik baik dengan rekan sejawat ya. Kemudian Pak Hendar implementasikan di dalam kelasnya di sini ya. Nah, kemudian ini dalam melakukan perubahan di dalam kelas, adakah Bapak dan Ibu memiliki kendala untuk melakukan perubahan di dalam kelas? Baik, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tantangan yang dihadapi ketika Bapak dan Ibu melakukan perbaikan atau perubahan di dalam kelas? Silakan, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan yang sulit untuk dihadapi bagi saya yaitu menemukan metode yang pas ketika saat mengajar. Kenapa? Karena tiap-tiap siswa itu berbeda pemahamannya. Ada yang pemahamannya yang sangat tidak bisa menulis, membaca itu yang, dan ada juga yang lancar. Rata-rata siswa yang tidak atau belum bisa baca tulis itu suka keseseret. Jadi dia itu belum paham atau belum
hanya mengikuti saja, duduk di kelas dan duduk di kelas, udah tidak menyimak, tidak apa, karena dia itu nggak paham apa yang saya sampaikan, karena dia itu belum bisa untuk memahami, menulis dan sebagainya. Itu tantangan yang sulit bagi saya mengajar siswa yang seperti itu dan menyamaratakannya. Tidak semua siswa itu tidak bisa disamaratakan. Maaf, katanya ada belibet. Dalam kelas ternyata kadang sulit menemukan metode yang tepat ketika menghadapi karakteristik anak-anak yang berbeda-beda, juga potensinya yang berbeda-beda. Ada anak yang sangat, dalam arti sangat bagaimana gitu ya. Nah, adakah dari Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya atau memberikan saran atau masukan kepada Kak Dadang terkait tantangan yang dihadapi oleh Kak Dadang? Dalam hal ini, kesulitan dalam menemukan metode yang tepat ketika menghadapi potensi dan karakteristik anak-anak yang berbeda. Silakan. Untuk mengenai tantangan yang sulit yang dialami oleh Pak Dadang di kelas tinggi ya, menurut saya sudah disampaikan bagaimana caranya agar anak yang dalam tanda kutip sangat itu bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman lainnya. Yang saya lihat dulu kesulitannya anak tersebut, barangkali mungkin ada beberapa anak yang sudah kelas tinggi tapi masih belum bisa baca atau tulis. Jadi kita sebagai guru mungkin mengadakan les tambahan sesudah pulang sekolah ya, jadi mungkin ada diberi waktu diberi les, mungkin ada les baca ataupun les tulis seperti itu. Kemudian ketika di kelas juga kita mungkin memberikan perhatian yang agak khusus ya, memberikan perhatian yang khusus. Mungkin agak sulit ya kadang-kadang ya ketika mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu ya, caranya diberikan les tambahan. Kemudian di kelas juga agak diperhatikan sedikit dari teman-temannya ya, mungkin bisa anak tersebut disuruh ke depan dan menulis bersama bapak di depan dan agak diperhatikan. Ada beberapa orang yang seperti itu dalam kelas. Oh ya, kalau mungkin hanya satu orang kan bisa didampingi sama Kak Dadang, mungkin bisa di kelas disuruh untuk di depan kelas boleh, atau mungkin bapak ke bangkunya anak tersebut. Ya. Kemudian untuk metode pembelajaran mungkin banyak sekali ya, sekarang kan banyak dari aplikasi PMM juga banyak inspirasi yang bisa kita lihat bagaimana caranya atau metodenya supaya semua anak bisa terlibat, walaupun mungkin ada beberapa karakteristik anak yang agak kurang ya. Kemudian dari YouTube juga banyak, dari Google dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan perubahan di dalam kelas, di mana Ibu ini menyarankan kepada Pak Dadang untuk memberikan les tambahan kepada anak-anak yang kemampuannya masih di bawah dari peserta didik yang lain ya. Nah, kemudian juga menyarankan untuk membuka pelatihan mandiri di PMM, di mana Pak Dadang di dalam pelatihan mandiri di PMM tersebut ada yang namanya topik untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mungkin bisa menjawab tentang metode yang tepat dalam menghadapi karakteristik dan potensi anak yang berbeda-beda. Dengan tahap awal nantinya Pak Dadang untuk melakukan asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui karakteristik dan potensi anak tersebut. Kemudian nantinya Pak Dadang menyusun bagaimana pembelajaran berdiferensiasinya yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Nah, barangkali itu saja untuk saran dari saya. Dan adakah Bapak dan Ibu yang sudah melakukan tindak lanjutnya, di mana Bapak dan Ibu sudah merencanakan ya untuk upaya yang akan dipelajari Bapak dan Ibu untuk melakukan perubahan di dalam kelas? Mungkin bisa juga Bapak dan Ibu menyampaikan
inspirasi baru yang telah diperoleh Bapak dan Ibu terkait pembelajaran di PMM yang sudah dipelajari Bapak dan Ibu. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari selama saya belajar dari PMM, inspirasi yang saya dapat dari mempelajari modul kreativitas dan inovasi, diantaranya adalah saya menjadi lebih memahami tentang keutamaan aspek kreativitas, yaitu orisinalitas dan efektivitas. Nah, hal ini mendorong saya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada pertumbuhan peserta didik dengan fokus pada tanggung jawab pribadi dan pembelajaran dari kesalahan, dan juga untuk menjadikan anak didik supaya menjadi pribadi kreatif yang gembira dan yang gembira saat menyambut tantangan, dan juga inspirasi saya itu mengubah pola pikir peserta didik supaya peserta didik dapat menjadi pribadi yang kreatif, dan juga peserta didik dapat mencoba ide-ide baru dan segar walaupun belum teruji gitu ya. Jadi anak-anak mau belajar dan lebih kreatif lagi. Dan juga inspirasi saya itu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang manfaat dari pendekatan berpusat pada tanggung jawab pribadi. Contohnya melalui pembelajaran yang saya lakukan kemarin melalui metode diskusi terbuka, dan juga menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Mungkin itu yang inspirasi yang saya dapatkan dari pembelajaran PMM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan Ibu Lela ya, setelah mempelajari topik yang ada di PMM. Nah, yang didapatkan Ibu Lela ini akan lebih menyajikan pembelajaran yang lebih menggali kreativitas dan inovasi dari peserta didik. Nah, kemudian apakah Ibu Lela sudah melakukan perubahan tersebut di dalam kelas? Sudah. Ya baik, mohon diceritakan gambaran singkatnya ya terkait perubahan yang Ibu Lela lakukan di dalam kelas setelah ada inspirasi baru dari PMM tersebut dalam menyajikan pembelajaran yang lebih menggali kreativitas dan inovasi dari anak-anak. Inspirasi yang saya dapatkan dari PMM kemarin, saya sudah menerapkannya di pembelajaran di kelas dengan melanjutkan metode pembelajaran yang kemarin, yaitu dari metode diskusi terbuka yang menggali kreativitas anak. Di antaranya adalah dalam pembelajaran kemarin sesudah tindak lanjut ya Bu, anak itu menjadi lebih bersemangat ketika mengungkapkan ide-idenya, dan juga anak lebih berani mengungkapkan pendapatnya meskipun anak tersebut mungkin pendapatnya ngaco gitu lah, tidak menjalur, tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada anak tersebut, memberi penguatan positif bahwa dengan anak mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, anak mampu mengungkapkan pendapatnya, itu sudah merupakan hal positif yang tadinya anak tersebut nggak jawabannya nak. Diskusi itu terpaku oleh jawabannya apa, padahal diskusi itu merupakan penyaluran pikiran anak gitu ya, apa yang pemahaman anak, meskipun tidak harus sesuai teks gitu ya. Contohnya kayak kemarin, apa sih pengertian norma yang saya bahas, pengertian norma yang baik. Contoh norma yang baik, anak tidak harus textbook, tetapi anak dapat mengungkapkan pengalaman pribadinya ketika anak berada di lingkungan sekitarnya gitu.
Jadi melalui inspirasi yang saya terapkan di kelas, alhamdulillah anak-anak menjadi lebih aktif dan kondisi pembelajaran di kelas semangat gitu. Semangat, anak yang tadinya pasif mulai bisa mengutarakan meskipun cuma beberapa kata gitu ya, tapi anak sudah mulai bisa berkomunikasi dengan sesama gitu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pelatihan mandiri di PMM dan juga Ibu Lela sudah melakukan perubahan di dalam kelasnya dengan melaksanakan pembelajaran melalui diskusi terbuka. Ternyata kreativitas anak-anak itu semakin meningkat ya. Kemudian anak-anak bisa lebih berpikir kritis dan tentunya dapat menstimulasi anak-anak supaya dapat lebih semangat ketika mengikuti pembelajaran. Nah, boleh tepuk tangan untuk beberapa yang sudah melakukan perubahan di dalam kelasnya setelah mendapatkan inspirasi baru dari PMM. Adakah dari Bapak dan Ibu yang lainnya yang akan menyampaikan perubahan yang sudah dilakukan di dalam kelas setelah Bapak dan Ibu mendapatkan inspirasi baru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan yang didapat setelah mempelajari kegiatan di PMM ini, mungkin saya akan mengelompokkan siswa itu sesuai dengan karakteristik siswanya. Yang berdiferensiasi itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, sehingga siswa memiliki peranan masing-masing dalam kelompoknya dan suasana kelas menjadi teratur. Misalkan anak yang bawel nanti saya suruhnya untuk mempresentasikan. Anak yang suka menulis, nah disuruhnya untuk menulis. Nah, yang lain membantu temannya yang lain. Jadi di kelas itu anak tidak hanya melihat teman yang lain untuk berdiskusi, tapi semua anak kebagian peran dalam kelompoknya masing-masing sehingga suasana kelas menjadi lebih teratur. Nah, mungkin itu saja yang saya lakukan khususnya dalam pembagian kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan Ibu ini terkait perubahan yang dilakukannya yaitu pembagian peran dalam kelompoknya ya. Kemudian juga meningkatkan kolaborasi ya di antara anggota kelompok tersebut sehingga tidak ada siswa yang pasif, semuanya dapat terlibat secara aktif di dalam kelompoknya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita membuat suatu perencanaan. Nah, dalam mengatasi tantangan Bapak dan Ibu dalam melakukan perubahan-perubahan di dalam kelas, adakah strategi atau kiat-kiatnya dari Bapak Ibu supaya tantangan tersebut dapat diminimalisir ya? Ketika Bapak dan Ibu mungkin di dalam melakukan perubahan di dalam kelas itu banyak sekali tantangannya ya? Di antaranya mungkin waktu ya, ataupun ketika pertemuan untuk meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kiat-kiatnya bagaimana untuk menghindari tantangan tersebut? Mengenai tentang mengatasi tantangan, kita sebagai pengajar bisa konsisten dalam mengajar, dan juga kita bisa merubah suasana kelas itu menjadi aktif dan siswa itu bisa melakukan atau bisa mengeluarkan pendapat di dalam suatu diskusi. Berani, jangan kita ingin bahwa yang disampaikan oleh anak itu benar, tapi kita ingin dulu anak itu berani dalam
mengutarakan pendapat bahwa kalau benar atau salahnya itu nomor 2. Yang nomor 1 itu anak itu dituntut untuk berani bahwa karena kalau anak itu udah berani mengutarakan pendapat, nah, nanti mental anak itu udah kuat dan nanti bertambahnya pengetahuan apa yang disampaikan oleh guru nanti bisa merubah dengan sendirinya benar atau salahnya itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Diskusi ya, dari awal tadi diskusi sudah menyampaikan refleksi di dalam pembelajaran, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam pembelajarannya, kemudian juga Bapak dan Ibu sudah mendapatkan inspirasi baru yang didapatkan setelah mempelajari topik pelatihan mandiri yang ada di PMM, dan juga sudah melakukan perubahan di dalam kelas dengan mengimplementasikan yang sudah Bapak dan Ibu dapat pada pelatihan mandiri. Dan terakhir untuk menjawab tantangan supaya kita dapat terhindar dari kendala-kendala dan menjamin ya kita dapat melakukan perubahan di dalam kelas, yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, dengan konsisten untuk senantiasa melakukan perubahan di dalam kelas dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, kemudian juga menggali karakteristik dan potensi yang ada pada setiap peserta didik, kemudian juga senantiasa meningkatkan kolaborasi ya dengan rekan sejawat, kemudian berbagi praktik baik terkait dengan pengalaman yang diperoleh pada masing-masing kelasnya, dan kemudian senantiasa menjaga tanggung jawab kita sebagai guru untuk melakukan perubahan sehingga pembelajaran di dalam kelas ini dapat meningkat dari hari ke hari ya. Dan yang terakhir, kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain di luar pembelajaran. Maka dari itu kita mengelola atau memanajemen waktu kita sebaik-baiknya. Barangkali itu kesimpulan untuk diskusi kita pada hari ini, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.